Halo sahabat kreatif nursery dimanapun Anda berada, pagi ini saya melihat tanaman-tanaman yang ada di sini dan saya juga akan bagikan tips yang saya lakukan di tanaman saya. Ini seputar tanaman saya yang saya perlakukan ya. Ini seperti ini. Ini organik ya. Ini organik, makanya daunnya seperti ini. Tidak hijau. Tidak hijau karena organik. Ini menggunakan airbrush. Jadi untuk cabai geprek ini yang organik saja buahnya seperti ini banyak. Kemarin sudah saya panen, di video sebelumnya juga sudah bisa lihat ya. Untuk cabai ini udah ada setengah kilo lah sekali panen untuk satu pohon ini aja. Dan sekarang saya akan coba tanam di depan sana untuk jenis cabai geprek dan cabai rawit yang biasa. Jadi seperti itu ya untuk cabai ini, dan perawatannya sangat gampang sekali. Yang di belakang sini saya cuma siram dengan air beras. Untuk kebutuhan dapur kan, kita masak beras, air cuciannya itu kita siramkan langsung di sini, bisa. Dengan kondisi airnya dingin ya, jangan airnya panas. Nanti kalau airnya panas tanaman cabenya mati. Jadi langsung aja. Ini bebas dari hama yang seperti kutu kebul ya, insya Allah. Ini dengan buah segini banyak, teman-teman langsung bisa lihat nih buah segini banyak. Saya tidak ada cut to cut video, nanti langsung aja lihat apa yang saya sampaikan seperti ini. Ini buahnya banyak ya. Dan ini ada katu. Ini pohon katu. Ini semak karena saya tidak terlalu merawat kemarin karena ada tertimpa musibah. Agar tidak terkena hama seperti yang pada umumnya, saya tanam kemangi seperti ini nih. Nanti kemangi juga akan saya perbanyak karena saya akan mau tanam cabai di depan untuk menghindari hama. Kemangi akan saya tanam di sela-selanya. Ini juga semak nih, kemarin belum sempat. Itu juga ada pontin yang ditanam di tanah langsung juga berbuah. Ini juga berbuah, cuman kurang maksimal karena kurang perawatan. Dan bukan hanya itu, ini juga disemprot nih. Ini ada pohon terong asam. Kalau di tempat teman-teman namanya apa saya kurang tahu juga. Ini terong asamnya juga berbuah. Ini sangat banyak buah, sangat lebat tuh, bisa terlihat ya. Dan nanti akan kita lihat tanaman yang ada di depan apa saja yang sudah berhasil dibuahkan dengan cara perawatan yang sederhana. Oke, ini untuk yang di depan rumah sahabat semua. Di sini ada anggur. Ini juga tidak dapat perawatan khusus. Ini sudah berbuah juga, tapi tidak ada perawatan khusus yang saya lakukan karena ya tadi yang saya sampaikan bahwa kemarin tertimpa musibah, jadi tidak ada perawatan yang saya lakukan terhadap tanaman yang ada di rumah. Ini juga sudah bunga nih. Jadi semudah itu untuk menanam tanaman di rumah. Bagi sahabat semua yang mau coba menanam bisa deh untuk ditanam. Yang jelas sahabat tanam lalu diberikan pupuk. Ini contoh cabai geprek. Ini cabai geprek ya. Ini yang saya lakukan di sini, yang saya katakan tadi, ini cabainya. Ini juga sudah saya pangkas untuk membuat dia lebih rimbun lagi. Ini habis dipindah tanam. Kalau dibiarkan bisa nih. Ini tumbuhnya subur sebenarnya, sehat. Cuma saya maunya dia rindang. Nanti dalam bayangan saya ini tanamannya pada rendah tapi sudah berbuah seperti itu. Jadi di sela-sela seperti ini saya tanam kemangi. Oke, nanti kemanginya gede kan, aromanya menyebar, jadi terlindungilah ini. Insya Allah. Ini juga sudah saya pangkas semua ya. Ada kemangi juga di tengahnya. Nah di sini sih saya belum kasih nih kemangi. Ini masih saya belum kasih kemangi. Nanti kalau seperti itu kan kemangi di sini saya tanam. Belum sempat. Ini juga sudah dipangkasi semua. Dan yang ini, yang panjang ini ke sana ke ujung. Ini siling 2, 1, 2. Ini cabai-cabai, ini kemangi. Cabai-cabai kemangi. Jadi seperti itu. Tanam cabai-cabai kemangi sampai ke ujung sana, sampai ke depan. Itu untuk tanaman cabai. Dan untuk tanaman lainnya yang sudah berbuah ini baru dipindah tanam. Jadi masih saya berikan perawatan yang untuk pertumbuhan, untuk perkembangan akar karena baru dipindah tanam. Nih, pucuk-pucuk barunya tumbuh seperti ini. Ini bukti dia baru dipindah
pindah tanam dan pertumbuhannya jalan bagus. Ya, ini saya coba paksa untuk berbuah. Apel pusah, ini buah dan bunga lagi. Batangnya kecil nih, ini kecil banget. Nih, ini juga sudah berbuah. Ini jeruk nagami katanya. Kalau salah mohon maaf, saya juga belum membuahkan ini karena ini saya mau rindangkan untuk jeruk nagami ya. Belum tahu tuh bener jeruk nagami apa enggak, saya nggak tahu. Ini juga ada anggur, tuh ada kembang dengan posisi rendah seperti ini, tidak ada perawatan sama sekali. Juga sudah berbunga. Ini sudah diberikan pupuk kemarin, cuma tidak pupuk eksklusif. Ini pohon tin ya, berbuah. Ini udah ada yang mau matang sekitar 2 atau 3 hari. Tadi ada yang dipanen di sini dan banyak lagi nih. Ada juga yang baru dipindah tanam. Ini juga sudah ada buah. Ini baru dipindah tanam sebenarnya, tapi udah ada buah. Oke, ini belum. Cabai panjang nanti akan kita selingi. Untuk cabai panjang gedenya nanti hanya beberapa saya taruh karena saya mau letakkan di sini ada cabai geprek juga. Untuk di pot. Ini ada tin juga. Itu ada tin, banyak ya untuk tinnya. Jadi untuk menanam tanaman itu sangat mudah sekali. Apalagi cuma 1-2 pohon kita tanam, nggak akan mungkin lah nggak bisa dirawat untuk 1-2 pohon. Jadi kalau orang-orang sana dia di luar sana tuh banyak pohon bisa terawat. Masa kita 1-2 pohon nggak terawat? Nah, untuk kebutuhan dapur bisa lah kan. Sekarang untuk hasil pemupukannya yang memang notabene-nya untuk tanaman keras yang susah untuk dibuahkan, kalau memang dilakukan perawatan itu insya Allah akan bisa mendapatkan hasil. Karena apa? Karena kalau kita tanam kita tidak rawat, itu tidak akan ada hasil yang terlalu signifikan. Karena kita hanya menunggu dari pohon itu sendiri menghasilkan. Ini contohnya, ini durian kampung ya, durian kampung. Dia pohon utamanya sebelah sini nih. Ini tunasnya. Tunasnya ini belum lama, lebih kurang setahun lebih lah untuk tunasnya. Dengan perawatan rutin setiap minggunya saya lakukan. Jadi dari tunas ini setahun lebih sudah sampai ke itu atas sana. Tuh. Dan yang pohon utama ini dia sebenarnya tingginya segini nih. Tuh. Tapi sudah saya pangkas sependek ini untuk menaikkan tunas ini. Alhasil setelah saya pangkas ini pohon utama, tunasnya cepat naik nih. Sudah imbang-imbang hampir sama besarnya karena dilakukan pemupukan. Bukti ini cepat naik ini. Kulit-kulitnya merekah seperti ini karena nutrisinya cepat masuk. Jadi itu sangat memungkinkan. Nah, hasil pemupukannya saya akan contohkan di sini. Ada pohon durian juga yang sama umurnya, usianya sama nih. Ini 1, 2, 3 dan sebelah sana juga ada. Itu usianya sama dengan yang ini. Karena ini satu hamparan pada saat itu. Cuman itu kaplingan orang, yang itu juga kaplingan orang lain, itu juga kaplingan orang lain. Yang punya saya ini di rumah ini. Nah, ini kebunnya nggak terlalu besar, alhamdulillah bisa. Dan ini saya pangkas untuk menghasilkan tunas yang lebih cepat, vigor gitu. Dan setelah hasil pemupukan atau perawatan yang saya lakukan, teman-teman langsung bisa lihat nih. Kiri kanan yang tadi tuh tidak ada bunga sama sekali, ini bunganya banyak banget. Ini bunganya banyak banget nih. Tuh, teman-teman langsung bisa lihat untuk bunganya sangat banyak sekali. Langsung ya, saya tunjukkan hasil bunganya. Nih, itu bunganya. Ini bunganya sudah banyak ini. Sebanyak ini bunganya. Teman-temannya belum ada yang berbunga sebelah kiri kanan. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Yang mau mencoba bercocok tanam silahkan. Dan mau tips perawatan yang saya bagikan juga bisa ditiru. Untuk yang umumnya ini saya gunakan pupuk organik cair di sini untuk duriannya. Jadi sangat bagus hasilnya untuk durian. Jika teman-teman nggak mau repot, nggak mau pakai pupuk organik cair buat sendiri atau beli, ya yang gampang aja lah cari. Gampang dicari itu seperti NPK 16 untuk brandnya terserah. Itu bisa dilakukan pemupukan biasanya seminggu sekali atau sebulan sekali. Dengan cara lebih efektif dikocor. Untuk teman-teman saya sampaikan lebih efektif dikocor daripada ditabur. Karena dikocor nutrisinya langsung cair tuh, kandungan langsung cair dan bisa langsung diserap oleh tanaman.
Dan kalau mau memberikan pemupukan boleh di pagi hari atau di sore hari. Kalau mau di pagi hari, langsung aja buat di pagi hari seterusnya. Jadi konsisten di pagi hari. Untuk teman-teman bisa lakukan pemupukan itu konsisten. Misalnya jadi jam 8 pagi dipupuk. Atau lebih sedikit nggak apa-apa. Yang jelas kalau pagi hari terus. Atau kalau sore hari terus. Seperti itu. Untuk penyemprotan boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau tidak mau dilakukan penyemprotan untuk menghemat biaya, ya seperti yang saya lakukan ini. Saya tanamkan kemangi. Setidaknya untuk hama agak sedikit berkurang. Walaupun tidak 100%, tidak hama jauh berkurang. Contohnya di belakang tadi. Oke semua, terima kasih sudah menonton. Yang mau tips atau bertanya-tanya silakan tanyakan di kolom komentar. Ini seputar apa yang saya lakukan di tanaman saya. Saya bukan orang yang ahli di bidang ini, tapi pengalaman yang saya lakukan ini. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan langsung tanya di kolom komentar. Semangat berkebun, salam kreatif nursery.